Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Arda Wardana, NIM T 2018-4073, kelas D2 PGMI Prodi PGMI. Saya akan menjelaskan tentang psikolog, yaitu yang bermateri pendekatan perilaku dan sosial kognitif dalam belajar. Langsung saja, yang pertama ada pendekatan perilaku untuk belajar, yaitu perilaku pendekatan menekankan pentingnya anak-anak membuat hubungan antara pengalaman dan perilaku. Hal ini mencakup dua pandangan, pengkondisian klasik dan pengkondisian operan. Yang pertama, yaitu pengkondisian klasik. Dalam pengkondisian klasik, organisme belajar untuk menghubungkan atau mengaitkan rangsangan. Pengkondisian klasik adalah gagasan dari Ivan Pavlov, yaitu untuk sepenuhnya memahami teori Pavlov mengkondisikan klasik, kita perlu memahami dua rangsangan dan dua jenis tanggapan: rangsangan tidak terkondisi dan juga rangsangan terkondisi. UCS adalah stimulus yang secara otomatis menghasilkan respon tanpa harus belajar. Sebelumnya, makanan adalah UCS dalam pencobaan Pavlov. UCR adalah respon tanpa belajar yang secara otomatis ditimbulkan oleh UCS. Dalam eksperimen Pavlov, air liur anjing dapat menggapai makanan UCR. CS adalah stimulus yang sebelumnya netral, tapi pada akhirnya memunculkan respon terkondisi setelah dikaitkan dengan UCS. Di antara rangsangan yang dikondisikan dalam percobaan Pavlov adalah berbagai pandangan dan suara yang terjadi sebelum anjing benar-benar memakan makanan. Respon yang dipelajari terhadap stimulus terkondisi yang terjadi setelah UCS dan CS dipasangkan. Pengkondisian klasik dapat terlibat dalam dua pengalaman positif dan negatif anak-anak di dalam kelas. Di antara hal ini, sekolah anak yang menghasilkan kesenangan karena mereka telah mendapatkan pengkondisian klasik adalah lagu favorit dan perasaan bahwa kelas adalah tempat yang aman dan menyenangkan. Sebagai contoh, sebuah lagu akan menjadi netral untuk sampai bergabung dengan teman kelas lainnya untuk menyaksikan dan disertai perasaan positif. Anak-anak dapat mengembangkan perasaan takut di kelas jika mengasosiasikan kelas dengan kritis, sehingga kritik menjadi CS karena takut. Pengkondisian karena juga dapat terlibat dalam tes kecemasan, misalnya seseorang anak gagal dan dikritik yang menghasilkan kecemasan. Setelah itu ia mengasosiasikan dengan kecemasan sehingga mereka kemudian dapat menjadi CS untuk kecemasan. Selanjutnya, pengkondisian operan. Pengkondisian operan yaitu suatu bentuk pembelajaran di mana konsekuensi berupa hukuman dan imbalan dan dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas bahwa itu akan terjadi. Pencetus dari teori ini adalah B.F. Skinner yang berupa yaitu penghargaan konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa perilaku akan terjadi. Sebagai contoh, Anda mengatakan, "Selamat, aku benar-benar bangga dengan cerita yang kamu tulis." Jika mahasiswa bekerja keras dan menulis cerita yang lebih baik dari sebelumnya, penghargaan ini akan meningkatkan probabilitas perilaku menulis mahasiswa tersebut. Sebaiknya, hukuman merupakan konsekuensi yang menurunkan probabilitas perilaku yang akan terjadi. Misalnya, ketika konsekuensi yang menurunkan probabilitas perilaku yang akan terjadi, misalnya mahasiswa sedang berbicara di depan kelas, kemudian dosen mengerutkan dahi, maka pembicaraan mahasiswa ini akan berkurang. Mengerutkan dahi ini berkaitan sebagai hukuman saat siswa itu berbicara. Dan bentuk penguatan perilaku ada dua macam, yakni penguatan positif dan juga penguatan negatif. Namanya positif berarti ada negatif ya. Penguatan positif berarti meningkatkan frekuensi respon karena diikuti oleh stimulus yang bermanfaat. Seperti contoh di atas, pujian dari dosen bisa meningkatkan perilaku menulis mahasiswa. Sedangkan penguatan negatif adalah meningkatkan frekuensi respon karena
diikuti dengan rangsangan penghapusan hukuman menyenangkan. Sebagai contoh, seorang ayah mengomeli pada anaknya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ia terus mengomel, akhirnya si anak bosan mendengarkan omelan ayahnya dan melakukan pekerjaan rumahnya itu. Respon anak tersebut mengerjakan PR merupakan bentuk penghapusan stimulus tidak menyenangkan, yaitu berupa omelan, ceramah. Dalam pengkondisian operan juga terjadi generasi diskriminasi dan kepunahan yang mirip dengan pengkondisian klasik. Generasi dalam mengondisikan peran misalnya terjadi ketika seorang dosen memuji mahasiswa dalam mata kuliah psikologi pendidikan, maka mahasiswa tersebut akan menyamaratakan rangsangan ini untuk melakukan pekerjaan yang lebih keras. Selanjutnya itu nomor 2, pendekatan kognitif sosial untuk belajar. Yang pertama, teori kognitif sosial Bandura. Teori kognitif sosial menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif seperti perilaku memainkan peran penting dalam belajar. Faktor kognitif mungkin melibatkan harapan siswa untuk sukses. Faktor sosial mungkin mencakup pengamatan sosial terhadap perilaku prestasi dengan mereka. Teori kognitif merupakan sumber yang semakin penting dalam aplikasi kelas. Selanjutnya yang B, pembelajaran observasional, yaitu belajar observasional adalah pembelajaran yang melibatkan pemerolehan keterampilan, strategi, dan keyakinan dengan mengamati orang lain. Bandura menjelaskan 4 proses kunci dalam pembelajaran observasional: perhatian, retensi, produksi, dan motivasi. Pembelajaran observasional terlibat dalam banyak aspek kehidupan anak, termasuk kelas dan media. Kemudian pendekatan perilaku kognitif dan regulasi diri. Metode instruksional diri adalah teknik perilaku kognitif yang bertujuan untuk mengajarkan individu untuk memodifikasi perilaku mereka sendiri. Dalam banyak kasus, dianjurkan bahwa siswa menggantikan pernyataan diri negatif dengan yang positif. Salah satunya yang B, jenis permasalahan perilaku siswa. Yang pertama, pengertian masalah, yaitu masalah, apa itu masalah? Ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melibat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seorang, itu akan timbul masalah. Dan ada pula yang mengartikannya sebagai satu hal tidak mengenakan. Ya, seperti itulah, seperti hal yang tidak kita inginkan, kemudian kita dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Ya, otomatis kita kan nggak enak, akhirnya timbul masalah. Yang kedua, ciri-ciri masalah. Adapun ciri-ciri masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah muncul karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang kedua, semakin besar kesenjangan maka masalah semakin berat. Ketiga, tiap kesenjangan yang terjadi dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Kemudian, masalah munculkan sebagai perilaku yang tidak dikehendaki oleh individu itu sendiri maupun oleh lingkungan lain. Kemudian, masalah timbul akibat dari proses belajar yang keliru. Selanjutnya, masalah memerlukan sebagai pertanyaan dasar yang perlu dijawab. Selanjutnya, masalah dapat bersifat individu maupun kelompok. Kemudian yang nomor 3, jenis-jenis masalah siswa di sekolah. Jenis-jenis masalah yang disajikan yang saya sajikan yaitu masalah yang biasanya dialami siswa menengah. Mengapa? Karena pada siswa menengah merupakan masa di mana mereka mengalami pubertas, yaitu masa peralihan di mana masa ini anak mengalami banyak masalah pada dirinya. Ya, seperti kita lah, semakin besar makin banyak masalah yang kita hadapi, karena kita perlu kedewasaan yang cukup tinggi untuk menghadapi dunia ini yang katanya anak dunia yang keras. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Masalah yang pertama yaitu masalah emosi. Emosi pada diri remaja merupakan masalah yang sering kali muncul dan menjadi faktor penyebab masalah-masalah lainnya. Ya, seperti emosi yang tidak terkontrol dari kita sendiri, itu bisa menyebabkan
timbul masalah-masalah yang ada di sekolah. Kemudian masalah penyesuaian diri. Pada saat penyesuaian diri, remaja dituntut untuk dapat berbaur dengan lingkungannya. Hal ini yang biasanya menimbulkan masalah karena pada masa penyesuaian diri, remaja menemukan banyak hal yang berbeda dari dirinya dan dia harus mengikuti hal tersebut. Masalah yang muncul kembali pada hal ini yaitu jika remaja salah dalam lingkungan yang dipilihnya, maka ia akan timbul dan berkembang menjadi remaja yang amburadul. Ya seperti contoh lah, kita bisa simpulkan sendiri-sendiri ya. Ketika kita salah pergaulan, ya akhirnya kan yang maunya diri kita baik akan menjadi diri kita yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, ketika kita nakal ataupun amburadul seperti yang saya omongkan tadi, kita berbaur dengan orang yang baik, ya insya Allah kita akan menjadi baik. Amin amin amin. Yang selanjutnya saya lanjutkan lagi, masalah perilaku seksual. Pada masa ini remaja mulai tertarik pada lawan jenis, bersikap romantis yang diikuti keinginan yang akan memperoleh dukungan dan perhatian lawan jenis. Sebagai akibat, remaja mempunyai minat yang tertinggi pada seks. Ya seperti itulah pokoknya masalah perilaku seksual. Kalau saya perpanjang lagi ya, kalian semua sudah paham. Lanjut saja ya, masalah perilaku sosial. Nah, tanda-tanda masalah perilaku sosial pada remaja dapat dilihat dari diskriminasi terhadap mereka yang berlatar belakang ras, agama, atau sosial ekonomi yang berbeda. Untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut, sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan kelompok dengan tidak memperhatikan latar belakang. Selanjutnya masalah moral. Masalah moral remaja ditandai dengan adanya ketidakmampuan remaja membedakan masalah yang benar dan yang salah. Yang selanjutnya, faktor-faktor penyebab munculnya masalah, yaitu yang pertama keterbatasan atau kekurangan mental, terus keterbatasan kemampuan atau keadaan fisik, sikap dan kebiasaan tertentu dapat mengikuti diri sendiri dan sebagainya lah. Yang selanjutnya, cara menangani masalah-masalah yang terjadi pada siswa. Yang pertama, diagnosis merupakan upaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab atau yang melatar belakangi timbulnya masalah. Selanjutnya, tes diagnostik. Pada konteks ini, penulis akan mencoba menyoroti tes diagnostik kesulitan belajar yang kurang sekali diperhatikan sekolah. Nah seperti itu masih banyak yang lain yang yang saya bicarakan. Mungkin dari sini kurang lebihnya mohon maaf. Jadi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.